Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, berbatu-batu. Wow, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8, mana Tuhan memberikan perumpamaan pada saat itu kepada orang banyak. Dan di ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dalam terjemahan versi mudah dibaca ditulis begini: benih yang jatuh di tanah berbatu adalah seperti orang yang mendengar dan menerimanya dengan suka hati. Tetapi ajaran itu tidak berakar. Untuk sementara mereka percaya, tetapi jika mendapat kesulitan, mereka berbalik dari Allah. Wow. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini bicara buat saudara dan saya. Jangan sampai setiap kita hanya senang mendengar firman Tuhan, hanya gembira ketika kita mendengar firman Tuhan, dan kita percaya ketika kita mendengar sebentar saja. Dan pada saat yang namanya berbatu-batu tadi itu bicara tentang apa? Tentang kesulitan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada kesulitan yang datang dalam setiap kehidupan kita, dan pada akhirnya setiap kita meninggalkan Tuhan. Setiap kita udah gak percaya sama Tuhan lagi. Karena apa? Karena kesulitan, dan pada akhirnya mereka berbalik dari Tuhan. Jangan sampai setiap kita hanya mendengar firman Tuhan dan kita hanya sebentar dan kita berkata aku diberkati sama firman Tuhan itu, tapi kita tidak berakar. Karena apa? Karena sesungguhnya kita tidak melakukan firman itu. Kita hanya seneng aja. Jangan cuma seneng mendengar. Saya sudah sharing tentang jangan cuma kita hebat mendengar, tapi kita juga harus menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya batu-batu dalam kehidupan setiap kita itu pasti akan ada. Kesulitan-kesulitan itu pasti akan ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi seharusnya ketika kita mendengar, menerima firman Tuhan dan kita melakukannya, kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, di mana saudara tetap terkonek dengan Dia, saudara akan aman. Sekali lagi, kesulitan-kesulitan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kalau setiap kita tetap terkonek dengan Dia dan kita tetap melakukan firman Tuhan, saya percaya kita akan tetap aman. Kesulitan-kesulitan badai hidup sesungguhnya tidak akan menghancurkan setiap kita, di mana kalau kita percaya, kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tetap terhubung dengan Tuhan, kesulitan-kesulitan terjadi itu akan membuat satu jalan setapak untuk setiap kita terus maju dan maju dan maju. Makanya saudara kalau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara akan melihat kesulitan itu dari cara pandangnya Tuhan, bukan dengan cara pandangnya setiap kita. Karena sesungguhnya ketika kita memandang kesulitan, kita hanya melihat
waduh nggak enak nih, waduh kok begini sih, waduh kok ikut Tuhan begini sih, waduh kok begini sih. Pada sesungguhnya kesulitan yang terjadi dalam setiap kehidupan setiap kita itu untuk mengangkat setiap kita, untuk mengupgrade saudara dan saya. Kita nggak akan pernah terupgrade kalau kita hanya ada di zona nyaman setiap kita. Tapi kesulitan, badai hidup, persoalan itu akan mengupgrade setiap kita. Tapi kita harus tetap terhubung kepada Dia. Batu-batu itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Pasti akan ada. Jangan sampai kita hanya menerima firman Tuhan dan kita cuman senang sementara dan kita cuman gembira sesaat. Tetapi ketika kesulitan datang dalam setiap kehidupan kita, kita meninggalkan Tuhan. Berapa banyak di mana sepanjang perjalanan pelayanan saya melihat begitu banyak orang yang ketika dalam kesulitan dia meninggalkan Tuhan. Katanya ikut Tuhan enak, katanya ikut Tuhan aman-aman aja. Harusnya ikut Tuhan tuh gak ada masalah dong. Harusnya ikut Tuhan tuh jalannya seperti jalan tol, lurus terus. Saudara, kalau saudara mau hidup aman-aman aja, saudara sesungguhnya sedang menuju yang namanya kejatuhan. Tapi kalau kita hidup di mana ada masalah, ada badai, itu yang akan memperkuat iman setiap kita untuk kita tetap berharap hanya kepada Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita bukan hanya menerima firman Tuhan dan kita gembira, kita senang. Wow, keren banget firman Tuhannya. Wow, mantap banget firman Tuhannya. Wow, saya sangat diberkati. Dan kita percaya, tetapi percaya cuma sebentar. Setelah itu ketika kesulitan menekan setiap kita, kesulitan datang dalam kehidupan kita, kita dengan gampangnya kita pergi meninggalkan Tuhan. Saya udah gak percaya Tuhan lagi deh. Kok begini banget sih? Padahal sesungguhnya Tuhan mau buat saudara dan saya untuk mendengar firman Tuhan, menerima dan juga melakukannya. Kita harus setia melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu berakar. Yang membuat saudara akhirnya meninggalkan Tuhan karena saudara nggak berakar. Nggak berakar kuat. Makanya mau berakar, lakukan firman Tuhan. Ketika sudah melakukan firman Tuhan dengan setia, itu akan berakar dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa menggoyahkan saudara dan saya kalau saudara punya akar yang kuat. Batu sekalipun yang sangat-sangat sulit, kesulitan apapun itu tidak akan menggoyahkan setiap kita karena saudara berakar kuat. Biarlah setiap kita berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga batu-batu yang akan datang dalam kehidupan setiap kita tidak bisa menggoyahkan setiap kita. Kita akan tetap teguh, kita akan tetap kuat karena kita mendengar, menerima firman Tuhan, kita melakukannya. Dan ketika saudara melakukan firman Tuhan, itu akan berakar kuat dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah perenungan hari ini menguatkan setiap kita. Biarlah perenungan hari ini meneguhkan setiap kita. Kalau ada hari-hari ini setiap kita yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan, aku berdoa buat setiap kita untuk yuk kembali. Tuhan menyayangi setiap kita, Tuhan mengasihi setiap kita. Biarlah setiap kita boleh mendengar firman Tuhan ini dan kita menerima dengan hati yang berkata, Tuhan, aku mau. Dan kita mau berubah, dan firman Tuhan itu akan berakar kuat di hati setiap kita. Dan firman Tuhan itu yang akan menguatkan saudara di tengah-tengah kesulitan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap aman di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, aku tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya kepadamu walaupun ada batu-batu dalam kehidupan setiap kami yang akan ada dalam setiap kami, tapi batu-batu itu tidak akan menggoyahkan kami untuk meninggalkan Engkau, tapi kami akan semakin tetap kuat karena kami menerima kebenaran firman-Mu, kami melakukannya
dan firman-Mu berakar dalam kehidupan kami dan membuat setiap kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mampukan kami Tuhan, karena kami nggak bisa tanpa Tuhan, kami nggak mampu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.